Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Permatahati, mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah PGMI Institut Miftahul Huda. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Miftah Farid MPD. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting buat kita semua, yaitu sejarah turunnya Al-Quran dan gimana sih pengaruhnya dalam kehidupan kita sekarang. Yuk kita bahas bersama-sama. Dimulai dari sejarah turunnya Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak sekaligus, tapi bertahap selama 23 tahun. Mulainya waktu Nabi lagi menyendiri di Gua Hiro, lalu datang malaikat Jibril dan memberi wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, isinya perintah untuk membaca dan pentingnya ilmu. Waktu itu dunia Arab sedang kacau, banyak penyembah berhala, ketidakadilan, dan akhlak masyarakat rusak. Nah, Al-Quran datang sebagai penyejuk untuk memperbaiki semua itu, tapi turunnya bertahap agar umat bisa paham dan siap menerima perubahan. Lalu kita masuk ke proses dan tahapan turunnya Al-Quran. Secara umum, turunnya Al-Quran terbagi jadi dua fase. Yang pertama yaitu fase Mekah selama 13 tahun. Isinya fokus ke tauhid, keimanan, dan kesabaran dalam berdakwah. Yang kedua, fase Madinah selama 10 tahun. Lebih banyak membahas hukum, kehidupan bermasyarakat, dan aturan-aturan sosial. Kenapa turunnya bertahap? Karena pertama, biar mudah dihafal dan dipahami. Kedua, jadi jawaban langsung dari kejadian-kejadian yang terjadi. Yang ketiga, menguatkan hati Nabi dan para sahabat. Yang terakhir, yang keempat, sebagai proses pendidikan umat secara bertahap. Nah, tadi penjelasan singkat tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sekarang, kita masuk ke implikasi dalam kehidupan kita. Lalu, apa sih pengaruh sejarah turunnya Al-Quran buat kita sekarang? Yang pertama, jadi pedoman hidup yang fleksibel. Al-Quran selalu relevan dari zaman dulu sampai sekarang. Masalah apapun seperti sosial, ekonomi, akhlak ada jawabannya. Yang kedua, ngajarin kita buat sabar dalam perubahan. Nggak semua hal bisa langsung berubah total. Butuh proses, butuh waktu. Kayak Islam dulu dibangun step by step. Yang ketiga, bangun semangat berpikir dan belajar. Al-Quran ngajak kita mikir, nggak asal ikut-ikutan, tapi benar-benar ngerti dan sadar kenapa kita melakukan sesuatu. Yang keempat, membentuk pribadi muslim yang kuat. Dengan memahami isi dan proses turunnya Al-Quran, kita jadi tahu gimana caranya jadi pribadi yang sabar, bijak, dan kuat menghadapi tantangan. Yang terakhir, yang kelima, bikin kita merasa dekat dengan perjuangan Nabi. Setiap ayat punya kisah, dan dengan mengerti latar belakang turunnya, kita bisa lebih mengerti pengorbanan Rasul dan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itu adalah pembahasan singkat dari saya. Kesimpulannya adalah sejarah turunnya Al-Quran bukan hanya bagian dari pelajaran sejarah, tapi juga fondasi pemahaman kita terhadap agama. Turunnya yang bertahap menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik umat dengan kelembutan dan hikmah, serta mengajarkan bahwa perubahan besar butuh proses. Fase Mekah dan Madinah memberi pelajaran tentang pentingnya membangun keimanan terlebih dahulu sebelum menerapkan hukum dan tantangan sosial. Nilai-nilai ini tetap relevan hingga kini. Al-Quran menjadi pedoman hidup sepanjang masa, mengajarkan kesabaran, semangat belajar, dan kekuatan berpikir. Dengan memahami sejarah, kita juga lebih menghargai perjuangan Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap langkah kehidupan. Akhir kata, semoga setelah menyaksikan video ini, kita semua tidak hanya tahu sejarahnya, tapi juga benar-benar terdorong untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Membacanya setiap hari, mengajarkan kepada orang lain, dan yang paling penting, mengamalkan dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati, sebagai penuntut jalan di dunia, dan penyelamat kita di akhirat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambahkan semangat kita dalam menuntut ilmu serta meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.